Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfitri di podcast Al Fauzin. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kalau dulu wajahnya sering muncul di layar kaca TV sebagai presenter TV nasional. Kalau sekarang beliau juga sering muncul saat menyampaikan informasi mengenai kereta api Indonesia. Sudah hadir bersama saya KA Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ibu Eva Hairunisa. Assalamualaikum Bunda. Saya boleh memanggil Bunda gitu ya? Boleh, silakan. Iya, Bunda ini merupakan orang tua murid dari Ananda, Maura, dan Aira. Iya, betul. Nah, Bunda, untuk boleh di-sharing untuk kegiatan atau kesibukannya saat ini, Bun? Kesibukan Iya. ya, jadi memang cukup sibuk ya, Bisya, karena memang saya ini ya working mom ya bisa dibilang ya, jadi sekaligus ibu rumah tangga, tapi juga saya beraktivitas setiap harinya, ada rutinitas pekerjaan, jadi sambil bekerja, sehingga memang cukup membutuhkan waktu untuk harus memanage segala sesuatunya. Pastinya. Sehingga kita bisa membagi waktu dengan baik, artinya meskipun tetap bekerja tapi tetap bisa memantau anak-anak, kemudian juga berkomunikasi dengan anak-anak tentunya ya. Betul. Karena apapun peran kita sangat besar ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua terkait perkembangan tumbuh kembang anak seperti itu. Betul, ya pastinya Bun. Kemudian dengan kondisi Bunda yang saat ini padat aktivitasnya gitu ya Bun ya, bagaimana sih untuk tetap bisa quality time dengan anak-anak, kemudian ya kurang lebihnya seperti apa itu Bun? Kalau bicara quality time mungkin kayak kereta api ya, kerjaannya jalan terus nyambung nih jadinya ya. Tapi ya itulah yang namanya quality time untuk ibu-ibu bekerja ya karena balik lagi sebenarnya tergantung pekerjaannya seperti apa ya. Mungkin kalau ada yang office hour, kemudian Sabtu Minggu sudah pasti libur, itu mungkin sudah bisa dengan jelas mengalokasikan quality time-nya ya kan. Tapi kebetulan tapi tetap disyukuri ya Misya, saya sendiri saat ini kan memang aktivitas sebagai humas ya di PT Kereta Api, sehingga kalau kita bicara waktu libur ini sangat apa ya, bisa dibilang harusnya misalnya kita libur tiba-tiba ada agenda yang mendadak yang mau tidak mau kita harus meluangkan waktu untuk pekerjaan. Nah, tapi justru menurut saya di situ tantangannya karena apapun kita bekerja juga, kami saya pribadi ya menganggap itu sebuah ibadah ya untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk semuanya. Nah, sehingga kalau kita bicara quality time, ini tinggal bagaimana kita mengaturnya di setiap momen-momen yang memang itu memungkinkan untuk kita hadir untuk anak. Ini saya manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mungkin kalau ada yang namanya kalau Friday ini kalau orang kerja nih hangout dulu pulangnya gitu ya. Kalau saya udah nggak ada itu. Jadi isinya itu sebisa mungkin buat saya waktu untuk hangout atau misalnya yang disebut healing gitu ya itu dengan anak-anak. Jadi ya artinya semaksimal mungkin pada saat tidak ada kegiatan di luar pekerjaan, saya maksimalkan akan mengisi waktu untuk anak-anak. Jadi bahkan kadang-kadang ya Bis ya, kalau misalnya ada momen-momen misalnya saya itu lokasi pekerjaannya kebetulan berdekatan dengan lokasi sekolah anak. Misalnya nih saya lagi tugas ke Depok, di jam-jam istirahat itu saya pasti menyempatkan untuk balik dulu nih ke rumah sebentar, saya jemput minimal sehadir 10 menit 15 menit, tapi buat saya itu sangat berarti. Jadi kalau bicara quality time ya kembali lagi sebenarnya quality time itu kita hadirkan pada saat di sekecil apapun. Jadi tidak harus yang namanya quality time itu saya jalan berlibur beberapa hari segala macam ya betul. Karena kalau untuk ibu bekerja, jadi ya kita memang harus memanfaatkan ya sedikit waktu sesempat mungkin. Begitu ada waktu kosong, sebaiknya ya memang fokus utamanya kita habiskan bersama anak-anak dan keluarga pastinya ya Bu. Iya. Kemudian untuk
anak-anak sendiri untuk saat ini di kelas berapa, Bun? Kalau boleh Aira tahu? dan Maura ya. Iya. Kalau Aira sendiri, Aira yang pertama ya Miss ya, itu dia sudah kelas 6 sekarang. Kelas 6. Kemudian kalau Maura sendiri kelas 2 SD. Kelas 2 di Al Fauzin, ya. betul. Ya, berarti sudah mulai memasuki ABG juga ya, Bun ya. Untuk Masa-masa, Aira ya, dan iya, perlu iya. perhatian khusus Betul. dan penanganan khusus. Jadi udah biasa posisi sebagai teman gitu ya, Bun ya, Betul. sebagai orang tua pastinya. Iya, apalagi dia gitu. anak pertama kan, tidak Iya. ada kakaknya. Iya. Ya kan? Nah, terus pernah nggak sih, Bun, dari mereka, dari anak-anak ini mungkin ada yang protes, Bunda di rumah dong gitu, jangan ini dulu dong gitu, pernah nggak sih gitu? Pasti pernah ya, pasti Ya. pernah. Tapi itu biasanya di usia-usia waktu mereka itu SD sekitar kelas, waktu Aira ya. Kalau Aira itu di kelas 2, 3 dia masih suka protes. Tapi Oke. kesininya dia akan lebih mengerti. Nah kalau adiknya kita akan lebih gampang lagi menjelaskannya, Iya. karena ada kakaknya yang ikut membantu kita Oke, menjelaskan, ya iya, kan. iya, iya, sudah Jadi kita ada. kasih pemahaman bahwa, dan itu mungkin ini ya Miss ya, saya mencoba memberikan mindset ke mereka bahwa pada saya saat kerja ini saya sedang ibadah, pekerjaan kita untuk Aira, Maura dan lain-lain. Caranya jadi setiap saya berangkat, Ya. saya selalu bilang, Bunda kerja dulu ya nak. Oke. Kemudian saya tanya balik, Bunda kerja buat apa? Nah nanti dia jawab Oke, segala iya, macam, iya. jadi saya ajak dia bicara Iya, gitu ya kan. betul. Nah sampai akhirnya ya malah kadang gini, loh Bunda nggak kerja? Oh. Ya. Oh iya, Iya, akhirnya iya, ya mau mulai menginjak kelas 4 SD waktu itu akhirnya ya sudah ini ya Sudah mulai sudah mengerti mulai gitu mengerti. ya, Bun, ya. Kalau untuk Maura bahkan dia lebih cepat lagi karena ada kakaknya yang memberikan pemahaman Oke, juga, iya, iya, seperti itu, dan betul. ada seperti ada teman ya jadinya. Iya, ya. iya, gitu. Oh iya, kalau dari antara Maura dan Aira ini kan pastinya memiliki karakter yang berbeda ya, Bun ya, Iya, antara betul. kakak dan adik ini. Nah, itu juga mungkin menjadi tantangan juga nih buat Bunda, gimana sih cara ininya ya? Tantangan Oh sekali. iya, gitu. Seperti apa sih gitu untuk Ya, jadi menyikapinya? memang pasti ya, nama anak pertama, anak kedua itu punya karakter masing-masing yang berbeda-beda. Dan ini ya tantangannya, apalagi ini lebih menjadi tantangan karena kita sendiri tidak bisa berada 24 jam dengan mereka ya kan, karena Betul, kita betul. bekerja, ada waktu-waktu Iya, kita iya. untuk bekerja, sehingga mungkin ada momen-momen yang kita tidak bisa ada di samping mereka. Nah ini menurut saya pentingnya lingkungan sekitar juga ikut mendukung ya, baik itu dari sisi keluarga, kemudian lingkungan sekolahnya, seperti itu untuk membentuk karakter mereka, sehingga pada saat bersikap ataupun berperilaku, nah ini sudah ada pondasinya. Iya. Nah sehingga kalau kita bicara ya paling ya itulah, antara misalnya ya paling ini ya, jealous ya antara yang satu dengan yang satu ya, paling hanya sekitar itu. Jadi kalau untuk perilaku dasarnya ya memang saya sangat bergantung sekali ya dengan lingkungan sekitarnya. Artinya bagaimana kemudian itu bisa membentuk mereka, sehingga dari sisi kalau kita tadi bicara sikapnya kan berbeda ya, yaitu mungkin hanya sikap-sikap seorang anak, seperti misalnya kalau yang satu lebih ceria, yang satu lebih kalem, kalau kakaknya tuh lebih cool tipenya dia. Iya. Jadi nggak terlalu banyak ngomong Iya. dan lain-lain. Ya paling pola komunikasi saya aja yang saya Gitu ya. sesuaikan. Jadi kalau misalnya contohnya karena Aira itu memang dia lebih pendiam ya. Kalau pendiam, adik iya. lebih pendiam, kalau adiknya ini lebih ekstrovert, dia lebih terbuka, ekspresif gitu ya. Nah, biasanya kalau adiknya oke, kalau video call berarti saya harus ngajak dia cerita kalau adiknya, ya kan. Iya. Lebih dengerin deh maksudnya. Tapi kalau Aira, saya harus lebih banyak bertanya. Bunda yang sering bertanya, Kakak, atau iya. ngingetin sesuatu. Udah ini belum, udah itu belum, segala macam. Gitu. Ininya lupa nggak? Nah, kalau adiknya kan lebih ke arah gimana tadi ngapain? Jadi biar dia bercerita. Oke, Jadi iya. kira-kira penanganannya aja. Iya, Tapi iya. yang utama tadi saya sangat mengharapkan lingkungan ya yang membentuk mereka bersikap, sehingga sikap perilaku utama yang memang
seharusnya terbentuk pada seorang anak ya, untuk kebaikan itu sudah terbentuk dari lingkungan keluarga ataupun juga yang terpenting dari lingkungan sekolahnya. Nah kemudian juga untuk ya sikap-sikap perbedaan sikap yang lainnya, menurut saya itu hal yang biasa dan itu tantangan kita ya sebagai orang tua Kita untuk pastinya. bagaimana kita bisa berperan nih. Iya, Ya kan, betul, nah, ini setuju sekali, tantangan Bunda. tersendiri lah. Iya betul. Nah, sejauh ini Bun, apa dengan kesibukan padatnya aktivitas Bunda sekarang, sejauh apa sih keterlibatan Bunda di kegiatan sekolah Ananda gitu kan? Iya. Seperti yang kita tahu kan ada, kalau di Al Fauzin ada supportive Support parent, parents, iya ya, gitu. betul. Ini juga agak lucu ya komentar dari keluarga ya. Ini Bunda, Bun, kalau suami ya, papanya anak-anak, kok masih kurang sibuk apa kurang kerja apa gimana gitu ya kan? Kenapa emang kok masih bisa ikut SP-SP-an? Karena kadang-kadang saya bilang, aduh tar dulu nih aku harus zoom sama SP dulu, itu malam-malam sampai rumah misalnya jam berapa, jam 8 malam gitu ya kan. Kadang-kadang kalau SP yang di grup saya tuh kebetulan karena ada beberapa yang kerja, jadi kita kalau ada zoom sesuatu malam hari. Iya, Nah, itu kadang di rumah suami masih nanya lagi, ini masih kurang kerjaan atau gimana gitu. Tapi kalau saya sebenarnya gini ya, itu tadi memang ada kegiatan di sekolah. Nah itulah bagaimana kita harus bisa memanage segala sesuatunya sebisa mungkin, semuanya bisa balance ya. Balance dalam hal kita dengan lingkungan keluarga, dengan anak, kemudian juga dengan lingkungan sekolah anak, kita bisa mengetahui. Nah saya berpikir kalau saya tidak memaksakan untuk ikut menjadi support parents, ini saya akan semakin jauh nih dengan urusan sekolah anak-anak nih ya kan. Jadi minimal semakin banyak saya melibatkan ya, meskipun saya termasuk yang suka absen ya. Jadi kalau udah ada, ayo kita rapat di sini ya jam segini, jam 9 atau jam 10 atau kadang-kadang ada pertemuan dengan sekolah atau apa. Kalau yang memang udah dengan pekerjaan dan kebetulan teman-teman di support parent orang tua yang lain yang tergabung di SP itu juga sangat memahami ya. Sangat memahami, Yang betul terpenting sekali. kita bisa memberikan kontribusi dalam bentuk lain, meskipun tidak secara langsung harus hadir di setiap momen seperti itu. Jadi itu keputusan saya kenapa saya memaksakan meskipun sambil bekerja ya Miss ya. Oke, saya tetap ikut support parent karena saya pikir pada saat saya mendekatkan dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan sekolah dalam bentuk apapun, maka disitulah kesempatan saya untuk bisa memantau apa sih yang sedang terjadi di sekolah anak saya, ya kan? Oh hari ini ada ini, atau mungkin oh akan ada momen ini untuk anak dan lain-lain. Dan itu mungkin bisa menjadi bahan komunikasi kita dengan anak. Betul. Nah, mungkin kalau saya tidak ikut SP, Miss, mungkin itu udah lebih jauh lagi. Saya udah nggak tahu lagi nih. Ada apa nih? Ada apa Iya, gitu ya kan? gitu ya. Dan jadi itulah insya kira-kira, Allah Miss. untuk SP ini juga banyak positifnya ya Bun ya. Betul Ada yang sekali. ini ya, Bun ya. Saya juga bisa sharing dengan orang tua lain kan. Kalau biasanya kenal dengan orang tua lain itu untuk sharing pada saat mereka menjemput anaknya. Nah sementara kan saya juga mau menjemput anak tidak ada ya. Bilang nggak ada gitu kan. Jadi Ya waktu tertentu aja gitu ya Bun, yang tertentu bisa ketika Bunda. disempatkan, tapi nggak ada Betul. waktu setiap hari yang bisa kita itu ke sekolah, nunggu anak, kemudian berkomunikasi dengan orang tua lain, itu sangat sulit sekali. Nah, sehingga dengan saya ikut SP, saya juga bisa kenal dengan orang tua lain secara tidak langsung. Ya, kira-kira dinikmati lah semuanya, dan lebih Miss. tahu lah kegiatan-kegiatan Iya, di betul. sekolah lebih ini ya Bun. Betul, Iya. lebih update juga jadinya. Iya, Bunda, kira-kira ada tips atau pesan untuk bunda-bunda lain, terutama yang sama-sama bekerja nih, jadi gimana untuk membagi waktunya gitu ya, tetap bisa menikmati Tetap gitu. bisa Iya, menikmati. kira-kira seperti apa Bun? Ya, yang pertama sih mungkin buat saya tetap ya semangat semuanya ya bunda-bunda yang bekerja ya. Artinya kita harus tetap maksimalkan semua waktu untuk sebisa mungkin di setiap kesempatan kita hadir untuk anak-anak. Apalagi saat ini perkembangan teknologi juga sudah sangat pesat ya. Artinya tidak perlu kita hadir di sana, perhatian pun bisa tetap kita berikan melalui berbagai cara. Ya entah itu misalnya dengan video call atau hal lainnya, atau kadang-kadang saya sama anak saya suka kirim-kiriman suara tuh sama Maura misalnya ya kan. Bunda aku gini-gini, gimana cerita ya. Artinya itu merupakan bentuk komunikasi kita dengan anak. Dan kemudian juga jangan pernah mengeluh ya,
jangan pernah mengeluh, karena begitu kita sudah mengeluh itu akan sangat berpengaruh dengan psikologis kita. Iya. Nah, itu kebahagiaan pasti tidak hadir di sana, ya kan? Jadi kita nikmati semuanya dan upayakan semaksimal mungkin di luar waktu-waktu pekerjaan, maksimalkan itu untuk anak, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan selama ini ya Miss ya. Sehingga buat saya ya alhamdulillah, meskipun sambil bekerja saya tetap merasa tidak jauh dengan anak-anak, dan kemudian cukup banyak momen yang bahkan kadang-kadang mereka jemput saya gitu. Atau misalnya ya jadi itulah, saya yakin setiap ibu bekerja punya triknya masing-masing bagaimana caranya bisa mendekatkan dengan keluarga dan menyeimbangkan. Yang penting ada niatnya, itu aja. Sepakat Bun, setuju ya. Terima kasih Bunda Aira dan Bunda Maura. Ya, sudah menyempatkan hadir di podcast Al Fauzin di sekali nih. tengah padatnya. Wow. Ini penghargaan. Aktivitas Bunda ya. Terima kasih banyak juga, saya juga Sehat-sehat selalu buat Bunda Eva dan keluarga. Sukses terus ya Bun ya. Terima kasih. Sukses juga untuk semua yang ada di Al Fauzin, dan untuk semua Bunda yang bekerja tetap semangat. Insya Allah karena itu merupakan sebuah ibadah. Jadi kita yakin pasti semuanya akan menghasilkan sebuah kebaikan. Terutama Miss yang juga sama-sama bekerja semuanya di Al Fauzin. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Miss. Sama-sama. Sebagai seorang wanita adalah pilihan untuk menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Keduanya sama-sama pekerjaan yang mulia. Yang terpenting, setiap wanita bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the